Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus juga menjadi muridnya. Namun, untuk menjadi murid Kristus ada tanggung jawab dan komitmen yang perlu diusahakan. Pada Voice of Pentakos kali ini, kita akan belajar bagaimana komitmen murid Kristus. Murid Kristus adalah orang-orang yang berkomitmen untuk mengikut Dia dan mau diajar olehnya untuk mengalami perubahan hidup agar menjadi dewasa dan menjadi semakin serupa dengan Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Seorang murid Kristus harus memiliki komitmen sebagai berikut. Pertama, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam Lukas pasal 14 ayat 26 dikatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kasih sayang kita kepada Tuhan harus melebihi apapun juga serta menjadikan Tuhan yang paling pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Dia harus jadi pusat dalam seluruh kehidupan kita. Apakah yang menjadi prioritas di hidup kita? Apakah itu pekerjaan, studi, keluarga, atau Tuhan? Semua itu harus kita perhatikan dan kita prioritaskan. Tapi di atas semuanya, Tuhan haruslah menjadi yang nomor satu. Banyak orang Kristen sulit dan gagal untuk bertumbuh dewasa karena tidak mengutamakan Dia yang memiliki kehidupan ini. Ketika Tuhan hanya dicari dalam keadaan terdesak, ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan menjadi yang terutama tetapi yang terakhir. Untuk dapat selalu menomorsatukan Tuhan, kuncinya ialah kita harus senantiasa memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan, yaitu kasih yang terbaik, kasih yang selalu bernyala-nyala untuk Tuhan. Kedua, siap sedia untuk memikul salib. Dalam Lukas pasal 14 ayat 27 dikatakan,
Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Apa artinya pikul salib itu? Salib di sini tentu bukanlah salib Kristus, di mana hanya dialah yang sanggup menanggungnya demi menembus dosa umat manusia. Salib yang kita pikul berbicara mengenai perjuangan, penderitaan, dan tantangan yang harus dihadapi dalam mengikuti Tuhan. Yesus tidak pernah berjanji bahwa kalau kita mengikut Dia, maka tidak akan pernah mengalami penderitaan dan pergumulan. Tapi Dia berjanji bahwa dalam setiap persoalan hidup, Dia selalu menyertai untuk memberikan pertolongan dan mukjizat-Nya. Ada dua alasan mengapa kita harus memikul salib dalam mengikut Tuhan. Pertama, salib membuat kita berfokus kepada Tuhan. Penderitaan dan masalah akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan untuk mencari seorang penolong. Jadi, salib itu membuat kita berharap dan bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, salib adalah cara Tuhan untuk mengubah karakter kita. Sebab sadar atau tidak, ujian dan cobaan yang Tuhan izinkan merupakan cara Tuhan untuk menyadarkan kita supaya dapat berubah dan menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika permasalahan dan penderitaan datang, janganlah kita berhenti untuk memikul salib, tetapi tetaplah setia dan taat, karena di balik salib ada kemenangan dan kemuliaan yang besar. Ketiga, tidak terikat dengan harta duniawi. Dalam Lukas pasal 14 ayat 33 dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Dikatakan, kalau ingin jadi muridnya, maka haruslah melepaskan diri dari semua harta yang dimiliki. Tapi, apakah kita tidak memiliki apapun yang di dunia ini? Tentu tidak. Kata melepaskan di sini berarti memisahkan atau membuka ikatan. Artinya, Tuhan mau memberkati kita berkelimpahan dengan banyak hal. Tapi Tuhan ingatkan supaya diri kita jangan sampai terikat olehnya. Kita adalah pengelola dan bukan pemilik. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mengingatkan kita dalam Matius 6 ayat 21 bahwa di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Sebab itu, harta haruslah menjadi alat di hidup kita untuk memuliakan Dia. Dan hati kita biarlah selalu melekat kepada Tuhan. Marilah kita jadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan dengan menempatkan Dia di atas segalanya, siap sedia memikul salib, dan tidak terikat dengan harta duniawi. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Boleh sambil lambaikan tangan sekali lagi. Katakan shalom. Boleh kasih jabat tangan kiri kanan kepada keluarga, teman. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. God is good all the time. And all the time God is good. Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur 71 ayat yang ke-7, Daud itu menulis sebuah ayat yang sangat indah. Dia berkata, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Daud menulis ini karena dia percaya sekalipun dia memiliki berbagai macam permasalahan. Dia dikejar Saul, dia mau dibunuh. Tapi Tuhan selalu melepaskan dia. Karena Daud menjadikan Tuhan Allah sebagai tempat perlindungan dia yang kuat. Katakan kuat saudara. Katakan kuat. Saya percaya di bulan November ini gereja kita memiliki tuntunan Hope in Christ. Kita diajarkan untuk kita terus mata kita tertuju sama Tuhan. Kita mau terus menaruh harapan kita sama Tuhan. Bukan kepada yang lain saudara. Amin. Siapa di sini yang merindukan ada keajaiban Tuhan boleh terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Biar pada pagi hari ini saya ajak kita semua untuk fokus sama Tuhan. Kita jadikan Tuhan tempat perlindungan kita yang kuat saudara. Tempat perlindungan kita yang teguh saudara. Oh haleluya, kita mau singkirkan semua masalah, semua distraksi yang ada. Tuhan kami rindu Tuhan, kami rindu datang bersama-sama untuk memuji, untuk membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau. Menjadikan Engkau sebagai tempat perlindungan kami yang kuat, yang teguh ya Tuhan. Ajar kami untuk terus punya hati yang lembut, hati yang berserah hanya kepada-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, kami rindu menyembah-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Dia saudara. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Naikkan kata-kata yang indah. Puji Tuhan, sembah Dia. Segala kebaikannya biar tidak jauh dari bibir mulut kita. Kebaikannya tidak jauh dari hati kita saudara. Oh Engkau baik Tuhan. Engkau baik dan sungguh baik. Engkau teramat baik Tuhan. Whatever the situations that we are in right now.
we still have to say that you are good, Lord. We want to say that you are good. You are good all the time. And all the time you are good, Lord. Di sepanjang langkah kami, Tuhan, kami katakan Engkau baik. Engkaulah keajaiban kami, Tuhan. Engkaulah mujizat yang kami cari. Oh, namamu Yesus, nama yang kami cari, nama yang kami cari. Oh, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh, we're coming to you, Lord. We're coming back to you, Jesus. We're returning to you, Lord. Oh, biar pagi hari ini, Tuhan, hati kami terbuka lebar, Tuhan. Sebab Engkau mengetahui, Engkau melihat segala sesuatunya yang kami tahu. Oh, haleluya. Kau jamah setiap kami. Oh, ya Rabba ya Sande. Oh, Rabba oh, we praise you, Lord. Engkau mulia, Engkau ajaib bagiku, Tuhan. Ku rindu menyembahmu, ku rindu memujimu, Tuhan. Oh, Kaulah harapan kami, Kaulah tumpuan kami, Tuhan. Oh, Kau pembela kami, Yesus. Biar Rabaya Shandara, sekalipun kami jauh, tetapi Engkau tetap mengejar kami. Sekalipun kami jauh, Engkau tetap memanggil kami untuk kembali sama Tuhan. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Oh, berikan tepuk tangan lebih lagi buat Allah kita yang ajaib. Katakan, haleluya, haleluya. Thank you, Lord. Sebab Kau ajaib, jiwaku menyadarinya, Tuhan. You're amazing, Lord. Oh, semua anugerah-Mu, semua anugerah-Mu, Tuhan. Mari katakan pujian ini, saudara. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku lihat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Betapa hatiku bersyukur. Kasih-Mu selalu melimpah di dalamku. Yesus, Kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu, Yesus. Kau segalanya bagiku. Kami panggil nama-Mu, Yesus. Kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan memuji-Mu. Ku beri hormat sembah hanya bagi-Mu, Yesus. Kau segalanya bagiku. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sungguh ajaib. Mari katakan dari awal, ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku lihat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Betapa hatiku bersyukur. Kasih-Mu selalu
kan memuji. Apapun yang terjadi, we still praise you Lord. Haleluya. Sembah hanya bagimu Yesus, kau segalanya bagiku. Angkat tangan kita saudara, sebab dia ajaib. Oh, ajaib perbuatanmu dan rancanganmu bagiku. Oh, ajaib perbuatanmu dan rancanganmu bagiku. Mari arahkan mata kita sama Tuhan dan berkata, ajaib perbuatanmu ya Tuhan dan rancangan. Oh, we believe. Oh, sungguh ajaib, ajaib perbuatanmu dan rancanganmu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara, deklarasikan ajaib, ajaib perbuatanmu Tuhan, ya bagiku. Oh, ajaib, ajaib, haleluya perbuatanmu Tuhan dan rancanganmu bagiku. Come on, say Yesus kau ajaib, Yesus kau ajaib di hidupku. Oh, jiwaku selalu kan memujimu Tuhan, kami kan membesarkan namamu. Ku beri hormat hanya oh Yesus. Rabaya, katakan panggil namanya. Yesus kau ajaib di hidupku, jiwaku selalu kan memujimu ya Tuhan. Ku beri hormat sembah hanya bagimu. Katakan Yesus, Yesus kau ajaib, segalanya bagiku. Ku beri hormat, ku beri hormat sembah hanya bagimu. Oh Yesus kau segalanya. Oh kami berikan, ku beri hormat sembah hanya bagimu. Yesus kau, katakan segalanya, segalanya bagiku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Engkau ajaib. Oh, Yesus kau ajaib di hidupku. Jiwaku selalu kan memujimu dalam setiap hari. Ku beri hormat sembah hanya bagimu. Yesus kau segalanya katakan lebih lagi saudara dalam setiap keadaan. Yesus kau ajaib di hidupku, jiwaku selalu kan memujimu. Kami berikan hormat Tuhan, ku beri hormat sembah hanya bagimu. Yesus kau segalanya bagiku. Come on, yang setuju Tuhan kita ajaib, berikan tepuk tangan. Thank you Lord, thank you Jesus. Oh, sungguh keajaiban-Mu Tuhan melebihi dari apa yang dapat kami pikir dan doakan. Tidak ada yang mustahil bagi namamu. Namamu di atas segala nama ya Tuhan. Terima kasih Engkaulah harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita berkata amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Boleh sorakan katakan haleluya. Sekali katakan haleluya. Kita bisa
bisa berharap karena Dia Allah yang hidup, saudara. Amin. Oh, let's clap your hands together. Oh, yeah, yeah. Engkau Allah yang bangkit, anak Allah. Katakan, Yesus namanya. Dengan bangga, saudara, menyembuhkan. Yes, Lord. Menyucikan, bahkan mati. Thank you, Jesus. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Come on, sing it from the beginning. Katakan, anak Allah. Anak Allah. Yeah. Yesus namanya. Haleluya. Menyembuhkan, menyucikan. Oh, bahkan mati. Kau yang menebus kelemahan kami, Tuhan. So we thank you, Lord. Kubur kosong, membukti. Kalau saudara percaya dan yakin, sama-sama angkat tangan kita berkata, sebabnya hidup. Come on. Ada hari, kalau pengharapan kami, sebabnya hidup, ku tak gentar. Oh, karena ku tahu Dia pegang hariku dan harimu. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sorakan haleluya. Lebih lagi, anak Allah. Come on. Yesus namanya menyembuhkan. Kalau kami ingat bagaimana Tuhan menyembuhkan kami, Kau menguduskan kami bersyukur, Tuhan. Oh, oh. Tebus dosaku, kubur kosong, membukti Dia telah bangkit dan menang, saudara. Katakan lebih lagi, sebabnya hidup, ada hari esok. Sebabnya hidup, kami gak takut dalam setiap penyakit kami, Tuhan. Karena Engkau yang memegang hari esok. Hari esok, hidup jadi berarti sebab. Boleh angkat kedua tangan kita, saudara, lebih lagi berkata, sebabnya hidup, ada hari esok. Amin. Sebabnya hidup, kami tak gentar. Oh, oh, karena ku tahu Dia pegang hari. Thank you, Jesus. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi kita berkata, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sama-sama kita tepuk tangan, saudara. Come on. Woo. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya pada nama Yesus, saudara. Amin. Dia pengharapan kita yang teguh. Oh, let's sing it together. To you, I can do anything. Yes, I do. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open and strongholds. Karena Engkau berkuasa, I am living by. Siap, saudara. Nothing is impossible. Yeah, yeah. We believe in you, Lord. Nyanyikan dari awal, saudara. I'm not gonna live by what I see, neither by feeling, Lord.
saudara. Kita punya Allah yang ajaib. Kita punya Allah yang melakukan segala hal. There's nothing impossible to Jesus. Come on. Through you, blind eyes are open and stronghold. Kami patahkan setiap roh ketakutan karena kami percaya. Oh, come on. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's who gives me strength. There is nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, and strongholds are broken. I am living. Yes, Lord. Nothing. Say, I believe, I believe. Come on, give me how many. I believe, I believe. There's nothing we can do but believe. I believe, I believe. Oh, oh, I believe. Oh, yes, I believe. I believe, I believe. Yeah, yeah. I believe in you. I believe. Angkat tangan kita berkata, saudara. I believe in you. Only by Jesus' name. Oh, hallelujah. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You'll never let me go through it all. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia Allah yang menolong kita melewati segala sesuatu dalam hidup ini. Thank you God. Nyanyikan bersama. You are forever in my life. You see me through the season. Amen. Cover me with your hand and lead me in your righteousness,
syukurmu di hadapan Tuhan. We'll sing, I'll sing to you Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Amen. I'm carrying everlasting arms. You'll never let go. Angkat hatimu sembah Tuhan. I'll sing to you Lord, a hymn of yes Lord. We'll sing to you God. I'm carrying everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, through it all. Kita berikan sorak-sorai, sing haleluya, haleluya, haleluya. Kami angkat tinggi panji bagi Engkau, sebab Engkau Allah yang setia, takkan pernah tinggalkan kami, takkan pernah biarkan kami, sebab hanya Engkau Allah yang peduli, yang setia. Oleh sebab itu kami mau angkat hati, katakan bersama. Then sings my soul, my Savior God to Thee. Amen.
Mari jemaat, kita tunduk kepala, kita berdoa. Pagi menuju siang ini kami datang ke rumah Tuhan untuk memenuhi panggilan ibadah dari Tuhan Yesus. Setiap kali kami berdiri di baitnya Tuhan, iman kami mengikrarkan bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kami butuh firman supaya hidup kami diteguhkan. Di tengah lika-liku hidup kami Tuhan, berbagai pergumulan yang kami hadapi, kami butuh kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Supaya hidup ini boleh menjadi saksi, boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Tuhan, kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati oleh kebenaran. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, saya Pendeta Antoni Chang. Mari kita buka firman Tuhan. Saya melayani 3 kali ibadah di sini. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16, demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini dari gereja, Hope in Christ. Berharap di dalam Kristus Yesus. Tema ini adalah suatu tema untuk menjawab kebutuhan umat. Suatu tema yang menjadi tema menjawab tantangan zaman, saudaraku. Di tengah semua realita kehidupan yang kita alami, saudaraku, berharap dalam Kristus itu hal yang harga mati. Tapi ketika kita berani melihat fakta kehidupan, kita harus hati-hati memahaminya. Sekitar 30 tahun saya jadi pendeta, saudaraku. Memantau perkembangan kekristenan, mengamati, mengevaluasi, melihat pertumbuhan iman jemaat, melayani banyak jemaat, saudaraku. Dan dalam beberapa tahun terakhir, bahkan belakangan ini, saudaraku, kita sebagai orang Kristen, kita harus prihatin. Sebagai pendeta saya prihatin. Kita berkata hope in Christ. Tapi nyatanya dalam realita kehidupan kita alami, saudaraku, zaman sekarang saat-saat seperti ini, banyak orang Kristen bunuh diri. Kenapa? 2013, 11 tahun yang lalu, pendeta dari Amerika namanya pendeta Rick Warren, punya anak umur 27 tahun. Anak pendeta itu loh, udah tembak kepalanya, saudaraku, mati. Banyak pendeta di luar negeri itu bunuh diri, itu pendeta loh. Zaman sekarang kita lihat saat seperti ini, saudaraku. Jemaat di Surabaya ngomong, ada temanku pendeta bunuh diri, Pak. Nah, sekarang yang terjadi dengan kita, sangat dekat dengan hidup kita. Kayak apa Jakarta? Masih ingat berapa tahun lalu? Itu suami istri pengusaha, udah sulit ekonominya, sudah gak mau hidup. Tapi bagaimana? Masih ada 2 anak kecil. Kalau mereka ditinggalkan, itu akan nanti terlantar. Diikat sama-sama lompat. Mati loh itu loh. Dari glodok tempat parkiran lantai 3, orang lompat, saudaraku. Karena usaha sudah susah. Di Universitas Jakarta, mahasiswa-mahasiswi lompat. Surabaya, anak pendeta loh itu, dia lompat. Kenapa? Kenapa bunuh diri? Why? Dan ini ada di sekeliling kita, saudaraku. Bisa jadi teman kuliah,
anak kita, atau tetangga kita, teman bisnis. Kenapa? Itu bukan berlaku hanya untuk orang-orang muda. Orang kita bisnismen juga begitu. Masih ingat gak? Itu sekitar ada 10 tahun lalu itu. Itu pengusaha itu sulit memang keuangannya. Banyak hutang ditagih. Dia lompat dari Jakarta itu, gedung paling tinggi, lantai 56 tuh dia lompat men. Mati itu. Dia kena owning yang di bawah itu. Mati. Kenapa? Kalau Kristen, kenapa begitu? Kita harus jawab pertanyaan hari ini. Gereja harus mampu menjawab tantangan zaman seperti ini. Supaya hope in Christ-nya benar-benar kita pahami. Lah kalau ada hope in Christ, kenapa commit suicide? Why? Kita semua loh ini loh, saudaraku. Termasuk pendeta. Kenapa? Alkitab itu perjanjian lama itu Saul. Itu raja loh. Itu raja yang diurapi loh. Ujung hidupnya dia bunuh diri men. Kenapa? Pelan-pelan kita menyimak hidup saudaraku. Mari perhatikan. Dalam kehidupan kita bermasyarakat sebagai anak-anak Tuhan saudaraku. Faktor tentang kehidupan kita harus kita pahami sesuai dengan Alkitab yang ajarin. Sayangnya kita sering berpikir bahwa hidup ini semuanya harus everything is okay. No. Everything has its own time. Tidak semua oke hidup ini. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu cerah. Never. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu matahari selalu bersinar. Enggak. Kadang ada awan, kadang mendung, kadang getik petir, kadang halilintar saudaraku. Tapi Tuhan menjanjikan penyertaan sempurna. Is it right? Nah kadang-kadang kita hidupnya ada pergumulannya, ada lika-likunya, ada kesulitan tantangannya. Itu baru hidup. Kalau semua mau oke, semua beres, jangan tinggal di bumi, pulang sana ke surga. Hidup itu begitu loh. Tapi ketika kita tidak pernah diajari melihat suatu keseimbangan kehidupan, itu bahaya men. Maka kita akan melihat kasus itu terjadi. Kok aku begini, kok aku susah, itu terus yang dipikirin. Jadi problem kehidupan itu saudaraku, frustrasi itu terjadi kepada setiap kita. Sekalipun kita anak Tuhan, saudaraku. Dari berbagai lapisan umur, dari berbagai kalangan, dari berbagai profesi saudaraku. Baik orang bodoh, orang pintar, orang kaya, orang miskin, anak muda, remaja, sampai kepada orang tua. Itu terjadi saudaraku. Tapi frustrasi itu real life. Anak-anak remaja sih apa sih yang dihadapi? Ya masalah puberitas lah. Iya kan? Masalah diri dia, perkembangan diri dia, membandingkan dia dengan teman-teman yang lain. Itu puberitas masa remaja. Saya masih ingat anak gadis saya, sekarang udah gede dia, waktu masih remaja. Dia tidak pengen, dia benci banget punya hidung kayak saya. Kenapa lu gak mau? Hidungnya gede. Saya bilang, wajahmu kayak papa. Lebar-lebar, gede-gede gini pipinya. Lu mau hidung kecil, jadi monyet dulu nanti lu. Tapi teman bilang jelek pak. Sini gua ajarin. Kasih tahu dia, hidung gede, lobangnya gede, gampang napas bos. Ketawa itu anak gadis, benar juga ya sekarang udah pengen hidung dia begitu. Itu masa puber itu begitu. Kadang-kadang dia tidak ingin jadi dirinya sendiri loh. Nah kalau masuk udah remaja, naik sedikit ke pemuda. Pemuda apa sih men? Masalah karir, kuliah, pacar, skripsi, tesis, itu bagi anak muda itu segala-galanya itu. Yang di Surabaya itu skripsinya gagal, gak mau hidup lagi dia. Itu masalah pemuda itu begitu saudaraku. Putus harapan, putus pacar, ya, diputusin gitu. Putus pacar, jangan gila, cari lagi men. Begitu dong. Putus pacar, saudaraku, anggap suatu hal-hal yang di realita kehidupan. Saudara pernah ditolak berapa kali? Aku ditolak 5 kali, Pak. Puji Tuhan. Nanti kalau kamu jadi kakak rohani, ada adik rohanimu yang putus pacar, sini kakak ajarin. Lu baru sekali kan? 5 kali diputusin, lu ajarin lu. Dan hidup jangan pernah, tidak pernah tolak orang lain. Paling tidak 1 kali, saudaraku. Itu harga diri, men. Lihat itu. Dalam hidup seperti saudaraku, pemuda juga alami. Gimana dengan kita yang sebaya? Oh itu bisnis, kalau sebaya bisnis.
Masalah rumah tangga, saya lah ini berapa couple ini. Lagi masalah ini, suami istri. Perselingkuhan. Ada yang anaknya masih kecil, suami istri, suami selingkuh. Ada yang belum punya anak, masih pernikahan masih ya di bawah 5 tahun. Istri selingkuh. Ada yang suami istri usianya udah, anaknya udah gede-gede, istri selingkuh, suami selingkuh. Ini istri yang anaknya masih kecil, saya nggak sangka suami saya, Pak. Itu orang baik loh, Pak. Baru hari diketahuan. Ketika dikonfrontir, dia ngaku yes. Tapi di sinar matanya tidak ada penyesalan. Aku nggak sangka, Pak. Aku pengen bunuh diri, Pak. Saya makan tuh semua obat yang dilaci. Dia telan semua. Mati nggak lu? Ya enggak lah, kalau mati mana bisa WhatsApp Bapak. Pinter juga dia. Kebas semua, Pak, langsung dibawa ke rumah sakit. Hati-hati lu, ginjal lu rusak lu. Orang pengen bunuh diri, bos. Masalah kita yang umur sebaya, kalau bisnis sudah kolaps, orang begitu. Apalagi dikhianati, itu sakit minta ampun. Kita rasa-rasa tidak mau hidup, apalagi anakmu yang kamu sayang meninggal. Saudaraku, kita seperti kehilangan sebagian dari diri kita. Itu begitu loh life itu. Iya kan? Kita yang sebaya ini, you lagi berjuang bisnis setengah mati. You fight for life. You bergumulkan demi untuk anak-anak istrimu. Tapi aku dikhianati, Pak. Betapa sakitnya itu. Rasanya hidup ini sudah tidak ada guna loh. Itu begitu. Nah, banyak orang mau commit suicide. Buat apa hidup? Toh gak ada gunanya lagi kan begitu. Nah, kita yang usia di atas 60 lansia itu bisa juga terjadi. Kenapa? Biasanya masalah penyakit. Tidak disayang anak cucu begitu. Masalah penyakit. Sakit ini udah sembuh, sakit satu datang lagi. Yang ini enggak kunjung, ujungnya despair, kecewa. Kenapa sakit terus ya? Rasanya tidak pengen hidup. Itu usia tua begitu, saudaraku. Pertanyaan saya, ya kalau tua memang sakit dong. You mau tambah tua gigi tambah banyak. Mana ada? Ya ompong lah men. Tambah tua, you punya kulit mau tambah licin. Ular itu. Tambah tua ya tambah kisut bos. Nggak mau. Tambah tua tambah kisut 70 kisut 75. Lebih kisut hitam bercak-bercak. 80 cium dikit bawa tanah bos. Cepat itu. Senggol dikit masuk itu. Pintu surga sudah terbuka 3/4 men. Nggak mau. Nah itulah hidup saudaraku. Right. Saya baru buka introduction untuk khotbah supaya kita pahami hidup ini. You mau semua everything okay, nanti you susah mengalaminya. Kok begini, ujungnya you despair sekali. Enggak begitu hidup. Nah, everything has its own time. Suami istri itu tidak saling mencintai terus-menerus lu. I love my husband every second, setiap detik. Bohong lu. Enak aja ngomongnya. Masalah ini ribut, nggak ngomong 2 hari loh, kan begitu. Masalah urus anak nanti baik lagi, kan begitu hidup. Mana ada itu malaikat itu saudaraku, itu malaikat saudaraku. Iya kan, that is life man. Pendeta juga sama, pendeta manusia biasa kok. Gua ribut juga dengan istri, ribut gua. Biar lu tahu. Khotbah yang baik adalah I and you just the same. Begitu. Saya bukan malaikat di bawah nunjuk-nunjuk. Ya enggak, sama kita, saudaraku. Life itu begitu. Iya kan? Nah, sekarang perhatikan, masuk pembahasan lebih dalam. Frustrasi itu terjadi kepada setiap kita. But that is okay. Artinya masih bisa kita tangani, saudaraku. Kembali ke firman, ketemu teman, cari pendeta, doa, puasa. Still okay, man. Tapi ingat, jikalau masalah frustrasi itu, saudaraku, dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penanganan yang baik. That is the problem. Berlarut-larut jadi lama, jadinya menjadi suatu kepahitan seperti dipelihara, dangerous itu. Dan kalau sampai sudah seperti itu, ketika dia menyentuh faktor kejiwaan, itu bahaya men. Kalau sudah menyentuh faktor kejiwaan. Kalau stres itu, setiap kita juga kita alami. Stres ringan, itu manusiawi itu loh. Stres ringan, medium, berat, akut, baru masuk ruang buka pintu, depression. Itu begitu tuh. Pak Pendeta kok tahu? Tahu lah, gua bukan seorang gila dulu. Saya udah percaya Tuhan Yesus, saya dulu depresi sampai begitu, udah bunuh diri gak mati loh. Tuhan tolong udah jadi pendeta, saya pelajari satu persatu. Hari ini saya bisa kasih tahu you.
Stres ringan itu kita alami semua kok. Apa itu Pak Pendeta kalau stres ringan? Kadang-kadang kita kehilangan konsentrasi, itu contohnya. Ke tempat parkir, sampai tempat parkir motor, mobil, sampai di situ baru, kok nggak bawa kunci, begitu. Itu ringan, men. Itu ringan. Lu nggak pakai celana itu baru berat. Itu ringan bos, karena konsentrasi terpecah, iya kan? Itu ringan. Masalah selesai loh itu loh. Nah agak naik sedikit, saudaraku medium sedikit, saudaraku ngomong sendiri. Bukan ngomong yang enggak, itu tidak gila loh. Itu kejiwaan memang. Biasanya begini, baru bangun tidur atau di mobil atau di kantor. Gimana ya ini ya, gimana ini Tuhan. Itu ngomong sendiri, itu you stress. Gitu loh, that is okay man, itu you stress. Ada gak alami? Ya iyalah, aku juga begitu kok. Jadi gimana ini ya, kadang-kadang you ngomong sendiri di mobil. Jadi harus bagaimana Tuhan, bingung aku, itu you stress. Stres yang ya wajar lah begitu. Nah kalau dia lebih tinggi lagi sedikit, itu medium ke atas, nah you sudah harus hati-hati. Itu contohnya adalah pakai sepatu dulu, baru mau pakai kaos kaki. Nah itu lu sudah bahaya men. Ini udah slack di sini. Ya, itu bahaya. Kalau dia naik lagi, udah mulai akut. You ke mall, naik ke lantai 8, you lihat ke bawah, kamu pengen lompat. Itu stres berat. You ke tol, kalau saya keluar dari mobil gimana ya? Naik pesawat, kalau saya keluar dari pintu kayak apa? Itu stres berat. Keinginan untuk mati. Itu stres berat. Itu terjadi pada kita loh. Waktu you sudah tidak ada jalan, you ingin. Itu stres saudaraku. You masih ingin. Itu stres berat saudaraku. Nah kalau dia sudah sampai kepada the word of depression, kalau udah akut dia, pintu depresi terbuka itu 5 fase. Nah kalau masuk ke depression saudaraku, fase pertama, orang depression ya, itu fase pertama itu saudaraku, itu tingkat kesadarannya itu 80%. Tingkat hayalannya itu 20%. Itu begitu loh. Fase 1, 2 terus berkurang loh, terus berkurang. Sampai fase keempat saudaraku, tingkat kesadarannya tinggal 20%. Halunya itu 80. Udah gak mandi orang kayak gitu. Dia bisa telanjang keluar loh saudaraku. Gua begitu dulu. Lu mau gak? Sini gua ajarin. Keliling sini 2 kali aja begitu. Itu begitu loh. Halunya 80%. You mau ngomong sama dia harus bentak baru dia sadar ke dunia nyata. Nanti dia balik lagi. Itu begitu. Tidak dibentak dia tidak sadar. Orang sakit jiwa itu sudah sakit jiwa saudaraku. Nanti dia masuk fase 5, commit suicide. Dia bunuh diri men. Itu loh bahayanya hidup ini. Jadi mereka yang kita sebut mereka seperti itu, mereka ada di fase begitu. Fase depresi fase 2 aja sudah bisa bunuh diri. Ada suara-suara. Begitu. Kasian banget. So how dalam hidup seperti ini? Itu anak, suami, istri, teman bisnis kita ngomongnya apa? Aku gak sangka loh Pak. Iya, itu bukan tiba-tiba, itu sudah dalam diri kita, dalam diri orang seperti volcano, seperti gunung berapi yang api di dalamnya tambah bergelos sampai suatu hari panasnya udah capai puncak, dia explode. Nah itu saudaraku kelihatannya mati. Itu loh, bahaya sekali. Hati-hati dengan hidup yang sekarang seperti saudaraku. You and me just the same. Kita menghadapi banyak tantangan kehidupan. Nah, kalau tidak strong enough, saudaraku, akan tambah banyak kasus seperti ini terjadi. Termasuk orang Kristen. So how? Untuk menghadapi semua ini. Bagaimana analisanya. Perhatikan, 5 poin. 1, self, diri kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, sebagai anak Tuhan, kita belajar kebenaran, kita diperlengkapi firman Tuhan, kita ada grupnya, ada call-nya. Itu melatih kita punya kerohanian, menciptakan suatu self-confidence yang kuat loh. Itu penting. Takutnya anak-anak sekarang itu tidak terbentuk seperti itu. Self-confidence yang kuat, percaya diri yang kuat. Kalau sampai self itu, orang itu merasa, siapalah saya, orang gagal seperti saya apapun tidak jadi Pak Pendeta. Saya ini gagal, itu gagal. Orang kecil kayak saya, itu orang paling kasihan. Untuk diri sendiri pun dia sudah tidak bisa hargai. Itu sudah runtuh pertahanan diri itu. Itu gak baik saudaraku. Self confidence itu dibangun lewat kebenaran. Tuhan create you, Tuhan yang cipta kamu.
Itu paling berharga. Mana ada kita binatang makhluk lain tidak seperti kita. God create you. Wah, aku pengen seperti dia. Kenapa? Dia kaya. Kaya urusan Tuhan. Setiap orang anugerahnya masing-masing. Setiap kali you lihat orang kaya kamu sedih. Lihat orang kaya bawa mobil mewah kamu sedih. Buat apa? Nanti sampai orang kaya tahu besok dia pamerin 5 mobil mewah di depan rumahmu. You nangis seumur hidup. Buat apa? Iya kan? Pak, aku pengen kayak dia. Kenapa Bu? Ibu satu ini imut-imut langsing. Aku pengen kayak dia Pak. Lah kamu gede, gemuk, tulang besar-besar. You mau jadi imut-imut, dicabut tulangnya. Jadi ayam tak bertulang dulu, mau gak? Kita begitu tuh men. Kita tuh begitu. 15-20 tahun lalu, anak muda telepon saya. Saya orangnya keras men. Pak Antoni, saya depresi. Kenapa lu depresi? Saya merasa wajah saya buruk rupa. Baru tahu dia jelek saudaraku. Dari mana kamu tahu kamu jelek? Iya Pak, saya bandingin dengan bintang-bintang film. Ya pasti jelek lah kamu. Kamu tetap ganteng. Gimana caranya Pak Pendeta? You kumpulin orang-orang yang lebih jelek dari you. Gitu ya Pak. Dia telepon lagi. Udah kumpulin ternyata aku lebih jelek Pak. Nah, sekarang cara terakhir. Gimana itu Pak? Yuk kumpulin monyet-monyet, foto sama-sama. Ini kelihatan simple, tapi tanpa sadar diri kita itu begitu loh. Buat apa? You tidak pernah menghargai diri sendiri. Gak pernah. Selalu ingin jadi orang lain. Forward. Mata Pak Pendeta sipit begini, jemaat suruh Pak operasi, nggak mau aku. Ya, itu operasi blok matanya bagus, matamu bagus blok itu anugerah buat you. Buat saya Tuhan begini saja. Tapi jangan sombong you. Hujan debu kita aduan, siapa duluan tutup mata? Ya kan? Hidung lu mancung, jangan sombong lu. Gua nggak mancung, nggak apa-apa. Lu jatuh ketimpa kena lantai, patah itu. Gua flat. Jatuh, kena lantai. Saudara seiman tuh sama-sama flat. Nggak jadi masalah kok. Gemuk jangan you minder, kurus jangan, nggak usah. Nah ini harus dibangun di gereja Tuhan saudaraku. Itu loh, suatu self confidence yang tinggi. Berhadapan dengan siapa saja. Orang pintar, orang kaya, orang itu bisa dites saudaraku. Bisa dites. Self confidence lu tidak kuat, ketemu orang kaya saudaraku, wajahmu berubah loh, jadi bunglon, jadi hijau merah. You salahnya sampai lurus begini saudaraku, you become nothing. Gitu loh. Orang kaya itu pintar men. Kalau nggak pintar nggak mungkin jadi kaya dia. Kan ada orang bego kaya Pak, itu warisan bos, warisan itu. Orang kaya pintar baca situasi kondisi loh saudaraku. Pancasilais dia, Pancasilais, pandai membaca situasi lapangan, itu orang kaya itu. Ketemu you dia bisa baca, you punya ekspresi. Dia bisa manage people, kan begitu. Nah you kalau expert gak ada, dia udah kebaca. No, belajar firman Tuhan gak begitu. You mau kayak apapun itu anugerah Tuhan buat you. Begitu loh, bangun itu. Bangun. Ada loh di antara kita itu pasti ada. Minder sekali, ketemu siapapun yang minder. Buat apa? Buat apa? Rumah saya kecil Pak, emang kecil kenapa? Mobil saya murah, kenapa kalau mobil murah? Nggak boleh. Saya pengen mobil mahal Pak. Rumahmu tipe kecil. Dikasih mobil Mercy mahal. Taruh di depan. You lompat, nggak usah lewat loh itu loh. Dan kamu jarang tidur. Karena jam 3 subuh you lihat masih ada nggak mobilnya. Coba pakai Panther tua itu. Nggak usah bangun, jam 8 bangun. Panther tua itu nggak ada yang colong. BPKB-nya udah hilang men. Itu. Kadang-kadang kita pingin selangit buat dia tambah khawatir hidup. Self confident. Nah kalau sudah hancur, ya dia sudah nggak ada self itu, habis tinggal tunggu tangan main begitu. Poin kedua, family. Anak-anak muda itu, anak-anak kita itu, kita yang sebaya itu, ketika menghadapi tantangan hidup itu, kita perlu ada tempat untuk curhat. Yes, itu penting sekali loh. Remember this boy. Itu yang Surabaya itu, pendeta lo itu, papanya. Dia cerita. Anak saya please come to me kalau you ada apa-apa. Tapi dia tidak pulang 3 hari. Berita yang didengar, dia sudah tidak ada. Orang family itu tempat curhat. Katakanlah ada yang lebih dekat ke mama, ke papa, ke cici, saudaraku. Itu tempat dia untuk curhat. That is your family man.
Tapi kalau tempat itu pun sudah tidak bisa. Cici kokonya mah ketawain dia. Mama lebih banyak urusannya. Papa nunjuk terus, maki-maki terus. Dia mau kemana? Mau kemana itu orang? Tidak tempat untuk dia curhat. Ini yang terjadi biasanya. Ingat kita sebagai orang tua. Main nunjuk, main maki, main paksa, main ngancam. Gak usahlah punya anak. Kasihan sekali mereka, saudaraku. Waktu mereka down, bukan mereka butuh kita. Tapi kita nunjuk, dia mau lari kemana. Saya selalu berkata kepada anak saya, you ambil major jurusan kuliah silakan. Apa aja yang you suka ambil. 2 tahun kemudian you rasa jurusan itu ternyata salah. Jangan takut untuk memulai jurusan yang baru. Jangan takut untuk berjuang lagi. But and remember, Papa selalu ada di belakang you. Itu anak, waktu dia hadapi tantangan hidup, dia gak takut men, masih ada Papa yang always understanding me. Itu anak-anak kalau sudah gak ada jalan lagi, ingat kalau melapor orang tua sebentar makin tiba, mereka commit suicide. Buat apa? Itu yang terjadi loh bos. Itu yang terjadi loh. Gak ada tempat untuk curhat. Gak ada tempat yang bisa pegang tangan dia sambil berdoa menangis. Gak ada. Jadi dia mau kemana? Self hancur. Family tidak peduli. Yang ketiga church. Gereja. Orang-orang seperti itu dia pasti cari coba ke gereja. Di cell group. Cari konselor. Cari pendeta. Supaya doa. Tapi ada gereja tertentu yang malah menjadi gosip buat dia. Kasihan juga. Pendetanya susah diketemuin pak. Ya. Rasanya waktu pun tidak ada. Church gak ada. Self-nya hancur. Family gak mau tahu. Yang keempat, rumah sakit. Orang-orang seperti itu yang sudah tersentuh faktor kejiwaannya, dia perlu psikolog atau psikiater Kristen. Dia butuh obat. Kita Kristen ini kadang-kadang merasa, jangan makan obat itu, nanti addicted saudaraku. Dengarin saya ngomong. Itu anak sudah tidak tidur 3 hari. Matanya sudah merah. Bagaimana saya pendeta untuk melayani dia? Psikolog paling tahu, psikiater paling tahu. Mereka meracik obat, dia makan itu obat supaya sarafnya lembut, dia bubuk. Udah sehat baru gua ngomong dia ngerti. Tapi dari tegang bagaimana dia bisa tahu? Mana obatmu? Kita ambil semua orang tua. Dalam nama Yesus, buang obatnya. Mati anakmu besok nanti. Itu Lukas itu dokter loh itu loh. Itu tabib itu men. Maka dia soroti banyak tentang penyembuhan. Dia dokter itu, dia tahu. Jadi hati-hati, obat itu penting. Kalau anakmu sudah tersentuh faktor kejiwaannya. Tidak bisa tidur dia. Gelisah dia itu dokter yang bisa kasih. Saya waktu setelah sembuh dari depresi. Saya masuk sekolah pendeta. Obat depresinya masih saya bawa loh. Masuk sekolah pendeta. Ada kesaksiannya kan. Jangan kesaksian orang gila. Gak terima bos. Jangan. Ya, udah diterima. Saya kuliah pagi, baca-baca buku, ini kerjaannya banyak banget. Malam jam 9 udah capek. 3 bulan, 6 bulan baru saya sadar. Mana obatnya ya? Saya udah lupa tuh obat. Gak tahu ada di mana. Udah gak dimakan. Sampai hari ini loh. Jadi jangan pakai istilah nanti you, enggak. If you already diberkati Tuhan, purify, dipulihkan Tuhan saudaraku, you never need that one again gitu loh. Tapi belum apa-apa you jangan takut-takutin, jangan. Trust me saudaraku, saya orang yang alami itu. Mereka butuh itu untuk supaya biar mereka sehat secara fisik dulu. Kalau enggak bagaimana kita bisa layani orang seperti itu. Tapi kalau itu pun tidak, 1, 2, 3, 4 sudah enggak ada, tinggal yang terakhir. Palang pintu terakhir siapa itu? Tuhan itu sendiri, Yesus. Tapi kalau orang-orang itu merasa, aku sudah doa, aku sudah nangis, aku sudah puasa, toh Tuhan tidak jawab doa. Tetap aja gagal. Orang tua tetap tidak peduli, cari pendeta pun rasanya sulit sekali. Tuhan kok enggak peduli saya ya. Kalau orang itu sampai Tuhan pun dia ignore, dia abaikan. Rasanya Tuhan sudah enggak bisa juga saudaraku. Orang itu seperti layang-layang yang terputus benangnya. Bukan Tuhan yang putusin loh, dia yang putusin benangnya. Layang-layang yang terputus benangnya, dia terbang ikut angin. Mau kemana dia? Jatuh ke laut, hancur tuh layang-layang.
Jatuh ke jalan protokol, hancur itu. Jatuh dari universitas ke bawah, hancur itu. Jatuh dari apartemen ke bawah, hancur itu. Seperti di bawah angin, gak ada pegangannya lagi. Itu orang kehilangan palang pintu terakhir. Itu begitu loh hidup itu. Yang terjadi pada mereka itu seperti itu. Tuhan sudah tidak ada. Dan semua keluarga, papa, mama, semua gak dia sendiri. Seperti orang sudah tidak ada jalan, dia commit suicide. Bunuh diri dia. Pak Pendeta, bukankah hidup mati di tangan Tuhan? Betul. Bukankah usia di tangan Tuhan? Betul. Tapi dengarkan apa yang saya jelaskan. Tetapi kalau kita menggunakan kebebasan kita dengan liar, saya ambil pisau, saya potong nadi saya, itu mati lo men. Gak percaya, lu coba deh. Itu mati lo. Berarti kalau kita menggunakan kebebasan kita dengan liar, kita bunuh diri kita, itu kematian yang bukan kehendak Tuhan, saudaraku. Bukan. Hati-hati lo, hukumannya berat. Itu bukan penyelesaian masalah, itu pelarian dari masalah. Orang Kristen tidak boleh bunuh diri. Tema you, hope in Christ. Dalam Yesus tetap ada pengharapan itu. Tidak boleh bunuh diri. Itu bukan kematian yang bukan kehendak Tuhan. Tapi berapa banyak orang sudah tidak ada jalan karena nobody help. Palang pintu terakhir pun sudah tidak ada. Tadi ayatnya tadi itu. Yesus imam besar yang melintasi semua langit. Yang turut merasakan apa yang engkau rasa. Jadi cobain lo. Dia pernah lahir di keluarga miskin lo. Dia pernah dihina lo. Dia pernah dijual lo. Dia pernah diperlakukan tidak adil loh saudaraku. Dia turut merasakan apa yang kita rasa. Tuhan ada di setiap bagian hidup kita saudaraku. Tak pernah pergi dia. Hope in Christ itu selalu begitu modelnya. Alkitab ngomong kok. Sekalipun dagingku dan tulangku habis, kaulah tetap Tuhanku segala-galanya. Alkitab ngomong kok. Bulu yang terkulai tidak dia patahkan. Engkau yang jatuh tidak dibiarkan sampai jatuh tergeletak. Tuhan ngomong itu kok. Tapi kenapa kita tidak mau? Kenapa kita melihat kesulitan itu sudah tidak ada jalan? Karena kerohanian kita kurang baik. Hubungan kita dengan Tuhan itu kurang baik. Kita mau everything is okay. Saya kasih ilustrasinya. Suami istri hubungannya baik. Hadapi masalah. Masalah keuangan, masalah anak, masalah kesehatan. Karena hubungan mereka baik, masalah yang mereka hadapi, mereka berdua mengarungi, menjalani masalah itu. Oke? Masalah itu baik bisa selesai, maupun dalam proses, ataupun masalah itu tidak pernah selesai. Semua yang terjadi begitu sebenarnya adalah suatu cara dari Tuhan untuk membawa hubungan suami istri menjadi lebih dekat. Gitu. Dengan masalah yang ada loh. Mau selesai atau tidak bukan urusan. Tapi hubungan mereka tambah dekat. You, saya dengan Tuhan itu begitu. Hubungan kita dengan Tuhan itu terkadang itu hubungannya dirajut saudaraku. Kalau pakai istilah banyak tali. Ada tali yang bagian air mata. Ada tali yang bagian sukacita. Ada tali yang bagian seperti penuh kesesakan. Itu semua tali digulung jadi satu saudaraku. Itu membawa hubungan dengan Tuhan itu dekat begitu. Whatever Tuhan, you still my Lord. Begitu loh. Ya kan? Itu begitu. Tokoh Alkitab seperti itu kok. Bukan semua oke baru Yesus Tuhan. Bukan. You lihat enggak? Sadrak, Mesa, Abednego. Itu di dalam perapian loh. Kami tahu Tuhan kami mampu tolong. Sekalipun Tuhan kami tidak tolong, kami tidak akan sembah Engkau Raja. Itu faith. Itu Yesus palang pintu terakhir, begitu loh. Apapun sekalipun mau dibakar, begitu. Bahkan Alkitab mengatakan di antara 3 orang itu raja melihat di belakang ada seorang anak ya. Seorang anak itu Tuhan hadir di situ loh. Sampai imannya begitu hebat, Tuhan nyatakan diri di situ saudaraku. Now, today, kita hidup. Telah mau kecewa engkau. You pikir Tuhan tidak ada. You pikir Tuhan tidak tahu yang kamu alami sekarang. Orang tidak fair. Suami tidak sayang. Keluarga tidak cinta. You gagal total. Kamu pikir Tuhan tidak ada di situ. Tuhan itu melihat kamu itu mahalnya minta ampun. Kalau kamu tidak mahal, dia tidak mati for you. Sama sekali tidak.
Karena you mahal sekali. Maka dia lakukan itu, saudaraku. Tapi sayangnya kita terlampau menyia-nyiakan hidup ini. Iman kita tidak deep, tidak dalam untuk menghadapi itu semua, saudaraku. See you life now. Untuk kekristenan zaman sekarang, itu tidak boleh terjadi lagi bunuh diri. Orang yang berharap dalam Kristen, dalam Kristus tidak boleh bunuh diri. Selagi masih hidup, pengharapan itu selalu ada. Amin. Tuhan selalu ada di situ. Tidak jadi orang yang susah apa, nggak apa-apa. Nggak jadi masalah, saudaraku. Nggak jadi masalah. Life itu sangat berharga. Saya berharap loh khotbah hari ini sebagai suara Tuhan ke hatimu. I don't know you. Mungkin di antara kita, you sudah tidak ingin hidup. Mungkin di antara kita, di tengah sulitnya, terbit pikiranmu, aku pengen mati aja Pak Pendeta. Rasanya hidup ini gak ada guna. You dengar khotbah hari ini. Tuhan tegur you dengan sangat keras. That is not the way of your life. No. Still you have hope in Christ. Zaman ini tambah sulit, man. Makin banyak orang jahat, bos. Tantangannya makin besar. Tua, muda, besar, kecil, pintar, boros, sama kita hadapi semua. Tapi kok tidak strong enough, you punya faith, bahaya itu. Maka you akan dengar berita-berita menyusul lagi kalau begitu. Seperti itu. Bawa pulang firman ini. Tanamkan dengan baik. Whatever happened. Saya punya palang pintu satu-satunya yang terakhir itu. Tuhan itu sendiri. Tutup ya dengan satu ilustrasi sederhana. Waktu aku pendarahan mata kanan karena gula sudah buta. Mata kiri karena gula pendarahan dia. Sampai tinggal 16% penglihatannya. Saya sampai raba-raba begitu. Dan dokter Jakarta bilang, you tidur gak boleh telentang telungkup. Karena telentang telungkup ya itu darah keluar lagi. Masuk ke dalam bola mata darahnya. You harus tidur dalam posisi duduk. Kayak di kursi direktur begitu. Setengah tahun saya duduk begitu. Tidak boleh tidur telentap telungkup. Gak boleh lihat bantal tilam, no. Kadang-kadang saya, Tuhan, hampir buta ini. Aku pengen lihat sih. Tapi kok sampai harus buta. Tuhan, aku akan arungi dunia orang buta. Itu ngeri, man. You see nothing. Tapi Tuhan sertai aku ya. Berkaca-kaca itu mata. Pengen nangis. Ingat dokternya ngomong. You gak boleh nangis. You nangis, pressure ke mata. Pendarahan lagi. You see, orang yang kita sayang itu hanya ikut sedih loh. Yang you alami diri sendiri loh. Siang istri antar ke toilet pipis kalau jam 3 subuh. Orang diabetes sering pipis. Saya raba-raba dinding, raba-raba dinding. You know at that time, saya pikirnya apa? Tuhan ada di situ, men. Tuhan serta saya di situ. Yes. Betapa sulitnya hidup itu. Saya sampai dioperasi di Singapura. Orang dokter Jakarta nggak berani operasi. Gagal, saya buta karena ini sudah buta. Jakarta mesinnya cuma 2. Satu mesin mata, satu mesin kasir. Cuma 2 mesinnya. Singapura 15 mesinnya. You see life. Bawa firman ini pulang. Tuhan gak pernah pergi. Mari kita tunduk kepala. Musik instrumen dulu. I want you to see your life. Aku pengen lo khotbah hari ini. Gak usah lihat orang lain. Lihat dirimu masing-masing ya. Tuhan peduli engkau. Tuhan care sekali. You sangat berharga. Yang masih muda, yang remaja, yang pemuda, yang orang tua. Di mata Tuhan, kau sangat berharga. Semua dimensi hidupmu, apapun musim hidupmu, Tuhan ada di situ. Bersamamu di situ. Mulai dari awal. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan
Mari kita bangkit berdiri. Musik mengalun dengan lembut sekali. Jemaat, kau doa sendiri-sendiri. Bulu yang terkulai, Tuhan tidak patahkan tuh. Yang sudah susah, udah jatuh Pak Pendeta, Tuhan tidak biarkan kamu jatuh tergeletak. Yes. Tuhan tahu semua itu. Tuhan hadir di setiap bagian hidupmu itu. Di tengah kamu sangat sendirian. Nobody help. Tuhan ada di situ. Ingat ya, Yesus palang pintumu terakhir. Sekalipun pohon ara tidak lagi menghasilkan apa-apa. Sekalipun kandang sudah terhalau, binatang sudah nggak ada semua. Tapi Tuhan, aku mau beria-ria dalam Tuhan. Karena Dia gunung batuku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Tanamkan firman hari ini. Orang Kristen tidak boleh bunuh diri. Itu bukan kehendak Tuhan. Janji sama Tuhan. Biar firman hari ini masuk ke dalam hatimu. You bawa seumur hidup di zaman yang jahat ini. Setan sedang berusaha untuk menarik engkau keluar. Membawa engkau merasa tidak berguna lagi sehingga engkau commit suicide. Satu kali refnya. Musik berhenti, hening, kita mau berdoa. Tuhan, inilah kami. Kadang-kadang di tengah hiruk pikuk dunia, kami lemah. Kadang kami pilih jalan singkat. Kami lupa Tuhan. Kami lupa Tuhan selalu ada di samping kami. Berfirman hari ini Tuhan, selalu tinggal di hati kami sampai akhir hidup. Karena kami percaya hidup kami selagi kami masih hidup ada rencananya Tuhan. Terima kasih, dengar doa kami Tuhan. Buatlah kami menjadi lebih daripada pemenang. Buatlah kami cakap dalam menghadapi segala perkara sehingga nama-Mu dimuliakan. In the name of Jesus. Setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan Bu.
Hai Church, berikut pengumuman GBI Puri Indah di minggu ini. Christmas is coming, kami sangat antusias untuk merayakannya bersama Anda. Mulai dari Natal di NA Kids, di NA Com, di NA Pathway, Intergen Woman Christmas, Natal Kristal, dan pastinya Natal di 24 Desember dan Natal Celebration di 25 Desember. Jadi jangan lupa untuk daftarkan diri Anda segera ya. Ibadah Intergen Prayer akan diadakan setiap Selasa jam 7 malam di ruangan Revival Hall House of Blessing. Mari kita sediakan waktu untuk menyembah dan bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman lintas generasi. Kami mengundang wanita-wanita Tuhan untuk beribadah bersama dalam Women in Christ yang diadakan setiap Kamis jam 10 pagi di Puri Indah Mall, basement G4, zona merah. Mari bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Tanpa terasa kita udah masuk bulan Desember. Dan setiap bulan Desember kita pasti merayakan ibadah Natal. Khusus untuk ibadah Kristal Ministry bagi Bapak Ibu yang berusia 55 tahun ke atas, jangan lupa ibadah Natal kita tahun ini 11 Desember, hari Rabu 2024 jam 10 pagi di House of Blessing. Saya mengajak semua ya yang sudah mengambil tiket buat menentukan kapasitas tempat duduk dan konsumsi yang disediakan, jangan lupa dibawa tiketnya ya. Sampai ketemu 11 Desember 2024, hari Rabu jam 10 pagi di House of Blessing. God bless. Jangan lupa datang acara Natal di NA Kids pada tanggal 14 Desember 2024 di GBHB. Jangan lupa daftar ya. Halo parents DNA Kids, Puri, HOB, dan RCC. DNA Kids akan mengadakan Natal di tanggal 14 Desember 2024 di ruang Revival Hall HOB. Akan diadakan 2 kali ibadah di jam 10 pagi dan jam 1 siang. Akan ada karnival, anak-anak bisa bermain yang seru-seru pastinya. Untuk info lebih lanjut, boleh ke counter sekolah minggu atau bisa langsung daftar dengan QR yang ada di layar ini ya. Jadi jangan lupa daftar ya parents buat anak-anaknya. See you and God bless! DNA Community Christmas Celebration. Kami antusias untuk mengundang setiap anak muda datang bergabung serta merayakan bersama Natal Youth di DNA Community pada tanggal 15 Desember pukul 10.30 di Revival Hall. Pastor Dio akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang bertema Looking Beyond Christmas. Pastikan anak-anak saudara hadir dan diberkati dalam ibadah Natal ini.
Demikian pengumuman dari kami. Happy Sunday and God bless you. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah hari ini dengan doa berkat. Mari kita tundukkan kepala dan angkat kedua tangan kita. Mari kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah pengharapan yang baru. Bahkan pengharapan itu boleh tumbuh kuat di dalam hatimu, sehingga menjadi kekuatan di tengah badai. Karena itu yakin dan percayalah, ada sukacita, damai sejahtera, bahkan berkat Tuhan yang berlimpah dari Bapa surga, melalui cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertaimu dari hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang telah menerima berkat dan siap menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.